Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hoirunisa, saya dari semester 7A. Di video ini saya akan menjelaskan dan juga mencontohkan bagaimana metode pembelajaran klinik tour atau biasa disebut dengan field trip. Lanjut videonya. Yang pertama saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari field trip atau klinik tour. Pengertian dari field trip itu sendiri adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak mahasiswa ke suatu tempat atau objek tertentu, di mana objek tertentu itu berada di luar kampus untuk menyelidiki ataupun mempelajari sesuatu. Misalnya seperti kita kunjungan ke rumah sakit, ataupun kita kunjungan ke puskesmas, atau juga bisa kita berkunjung ke bidan praktek mandiri. Nah, ini tujuannya untuk memberikan pengalaman nyata kepada para mahasiswa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk, Dek. Iya. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Saya ini Jelita, mahasiswa dari D4 Kebidanan, ingin melakukan kunjungan di BPM Jenengan. Begitu. Oh, Mbak Jelita yang kemarin ya, Ibu ya? Iya, iya. Bu dosen juga sudah bilang. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Di BPM itu pelayanannya mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya, Bu, kira-kira? Untuk di BPM saya itu pelayanannya dari pagi itu jam 7 sampai siang itu jam 2, Mbak. Nanti dilanjut shift jam 2 sampai jam 9 malam, seperti itu. Tapi kalau misal ada partus yang jam 12 malam ataupun jam 2 malam, itu saya juga tetap melayani. Itu ada yang ditanyakan? Kira-kira kalau ruangannya itu ada apa saja ya? Untuk ruangannya itu cukup banyak ya, Mbak. Tadi dari sana saja masuk langsung ada tempat parkir yang luas, kemudian ini juga ada tempat tunggu, kemudian di sebelah tempat tunggu itu ada ruang yoga ya, Mbak ya. Nanti akan saya jelaskan lagi dan masih banyak lagi. Sebelum kita memasuki ruangan, terlebih dahulu kita itu diwajibkan untuk mencuci tangan. Ini memasuki area parkir. Untuk sebelah tempat parkir, ini ada ruang tunggu yang sangat luas ya. Ini bisa digunakan untuk pihak keluarga menunggu pasien atau pihak keluarga yang mengantar pasien untuk periksa, dan juga bisa digunakan untuk tempat bersantai pasien saat mengantri. Nah, ini yang sangat luas sekali. Nah, ini tepat di samping ruang tunggu ya. Di samping ruang tunggu itu hanya terdapat sekat kursi. Nah, ini bisa digunakan untuk kelas ibu hamil, bisa digunakan untuk yoga, karena itu juga sudah disediakan beberapa matras di sebelah sana. Nah, itu bisa yoga di sini. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke tempat selanjutnya. Untuk ruang selanjutnya ialah ruang persalinan, yang mana terdapat satu meja ginek untuk bersalin, dan di sebelahnya juga terdapat ini meja resusitasi, yang mana itu sudah dipersiapkan semua alat-alatnya, dan tidak lupa juga ada beberapa sampah medis maupun non medis. Dan di sebelahnya kita juga mempunyai almari, yang mana almari ini untuk menyimpan semua peralatan, baik peralatan medis maupun non medis, dan kita juga mempunyai alat untuk mensterilisasikan alat. Nah, di bawah sini. Untuk ruang selanjutnya kita ada di ruang nifas. Nah, kita memiliki 3 ruang nifas, yang mana setiap ruangannya itu luasnya sama besar. Nah, untuk ruang nifas sendiri terdapat satu kasur dan juga ada satu inkubator ini. Nah, selain ruang nifas ini hanya terdiri dari kasur dan juga inkubator, kita juga memiliki kamar mandi dalam. Ini toilet yang ada di dalam ruangan. Nah, ini jadi satu dengan ruang nifas ya. Tidak hanya di satu ruang saja, tetapi di 3 ruang tersebut. Nah, kan ada 3 ruang nifas. Nah, itu setiap ruangnya itu ada toiletnya. Jadi untuk memudahkan ibu untuk buang air kecil maupun buang air besar, seperti itu.
Selanjutnya kita juga memiliki toilet umum. Toilet umum ini bisa digunakan untuk ibu maupun keluarga yang akan melakukan pemeriksaan. Dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang dibingungkan dan perlu ditanyakan, Dek? Silahkan jika ada. Oh iya, dari penjelasan ibu yang telah disampaikan tadi, kira-kira apa pernah terjadi kekurangan ruangan saat pasien nifas membludak, Bu? Alhamdulillahnya belum pernah ya, Dek. Soalnya biasanya itu pasien itu kan partusnya itu tidak barengan. Jadi ruang nifasnya itu biasanya ada 01, 02. Soalnya untuk ibu-ibu yang akan melahirkan itu biasanya juga ada yang perlu rujukan. Jadi di sini itu tidak pernah terjadi pembludakan pasien untuk ruangan nifas ya. Oh iya. Terima Ada kasih. lagi? Oh iya, terima kasih Bu atas penjelasan Ibu tadi. Saya kira saya sudah paham. Dan terima kasih banyak ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum saya akhiri video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit kelemahan dan kelebihan metode pembelajaran field trip atau yang disebut clinical tour. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihannya. Nah, kelebihannya di sini untuk mahasiswa adalah mampu mengasah kreativitasannya dan juga mahasiswa lebih memiliki pengalaman yang nyata, karena kalau hanya sekedar di kelas saja itu kan pengalamannya hanya sebagai angan-angan saja atau hanya dapat diangan-angan. Kalau sudah kita kunjungan pasti mahasiswa bisa melihat yang lebih relevan. Nah, seperti itu. Untuk kelemahannya biayanya itu relatif mahal. Sekian video dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.